Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, kita akan bahas lanjutan dari 100 soal ujian perangkat desa 2022 tentang pemerintah desa nomor 26 sampai 50 soal. Nomor 26, pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh A. Bupati atau Wali Kota, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, D. Gubernur atas usul masyarakat desa. Jawabannya C. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 27, desa dapat dihapus karena A. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis, B. Merugikan masyarakat, C. Tidak meningkatkan pendidikan, D. Menimbulkan bencana nasional. Jawabannya A. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Nomor 28, azas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintah desa adalah A. Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan, B. Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, C. Azas yang mengutamakan landasan peraturan, kepatuhan, dan keadilan, D. Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan. Jawabannya A. Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 29, salah satu syarat pembentukan desa adalah batas wilayah desa induk paling sedikit A. 3 tahun, B. 7 tahun, C. 10 tahun, D. 5 tahun. Jawabannya D. 10 tahun. 30. Desa berkedudukan di wilayah A. Kecamatan, B. Kabupaten atau kota, C. Provinsi, D. Daerah khusus. Jawabannya B. Kabupaten atau kota. Nomor 31, penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan A. Pemindahan wilayah desa, B. Penetapan desa, C. Penambahan desa, D. Pengurangan desa. Jawabannya B. Penetapan desa. Nomor 33, azas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa antara lain rekognisi, yaitu A. Kesamaan dalam kedudukan, B. Penetapan kewenangan, C. Pengakuan terhadap asal-usul, D. Turut berperan aktif. Jawabannya C. Pengakuan terhadap asal-usul. Nomor 34, kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal-usul, yaitu A. Hak yang terkait dengan adat istiadat, B. Hak yang berasal dari penetapan Pemda, C. Hak yang memperhatikan asal-usul hak tersebut, D. Hak yang merupakan warisan yang masih hidup. Jawabannya D. Hak yang merupakan warisan yang masih hidup. Nomor 35, dalam menyelenggarakan pemerintah desa, azas keberagaman yaitu azas yang A. Tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu, B. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, C. Mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, D. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jawabannya A. Tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu. Nomor 36, pembangunan kawasan pedesaan untuk memperdayakan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendekatan A. Pembangunan kemandirian, B. Pembangunan partisipatif, C. Pembangunan infrastruktur, D. Pembangunan kesetaraan. Jawabannya B. Pembangunan partisipatif. Nomor 37,
Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan A. Pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. B. Pengawasan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. C. Pengawasan pembangunan di segala bidang. D. Pemantauan dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan. Jawabannya A. Pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Nomor 38. Pemberdayaan masyarakat desa antara lain dilakukan dengan A. Berperan serta dalam kegiatan Siskampling dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. B. Mendorong masyarakat desa untuk berperan serta dalam kegiatan perekonomian atau bisnis. C. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, partisipasi dalam penyusunan kebijakan desa. D. Melakukan kegiatan dalam peningkatan potensi yang dimiliki masyarakat desa. Jawabannya adalah C. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pembangunan desa, partisipasi dalam penyusunan kebijakan desa. Nomor 39. Rancangan pembangunan kawasan pedesaan dibahas bersama oleh A. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat. B. Pemerintah daerah dan pemerintah desa. C. Pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. D. Pemda provinsi, Pemda kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Jawabannya B. Pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Nomor 40. Pengelolaan keuangan desa sebagai dana untuk membiayai kegiatan desa meliputi A. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. C. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun. D. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan rutin. Jawabannya adalah B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nomor 41. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan A. Penghasilan masyarakat desa. B. Kesejahteraan masyarakat desa. C. Pendidikan masyarakat desa. D. Pelayanan masyarakat desa. Jawabannya adalah D. Pelayanan masyarakat desa. Nomor 42. Pendirian BUM desa disepakati melalui musyawarah dan ditetapkan dengan A. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. B. Peraturan Bupati atau Wali Kota. C. Peraturan Gubernur. D. Peraturan Desa. Jawabannya adalah D. Peraturan Desa. Nomor 43. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUM desa yang dapat menjalankan usaha di bidang A. Perdagangan dan pelayanan masyarakat. B. Ekonomi dan jasa. C. Perdagangan dan jasa. D. Ekonomi dan pelayanan umum. Jawabannya D. Ekonomi dan pelayanan umum. Nomor 44. Program pembangunan kawasan pedesaan yang berasal dari pemerintah daerah dicantumkan dalam A. RPJMD Kabupaten atau Kota dan RKP Kabupaten atau Kota. B. RPJMN dan RKP. C. RPJMD dan RKPD. D. RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi. Jawabannya adalah D. RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi. Nomor 45. Selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari A. APB daerah dan APB desa. B. APB desa. C. APB daerah. D. APBN. Jawabannya adalah B. APB desa. Nomor 46. Bantuan keuangan dari APBD diarahkan untuk A. Gaji perangkat desa. B. Pembangunan desa. C. Kesejahteraan masyarakat desa. D.
peningkatan pendidikan masyarakat desa. Jawabannya adalah B. Pembangunan desa. Nomor 47, lembaga kemasyarakatan desa merupakan A. Tempat musyawarah dari masyarakat dalam menentukan suatu persoalan atau kebijakan. B. Wadah partisipasi dari organisasi masyarakat desa. C. Tempat aspirasi dari para tokoh masyarakat desa. D. Wadah partisipasi desa sebagai mitra pemerintah desa. Jawabannya adalah D. Wadah partisipasi desa sebagai mitra pemerintah desa. Nomor 48, dengan ditetapkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 43 tahun 2014 yang disempurnakan dengan PP nomor 47 tahun 2015 sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan A. Pemberdayaan masyarakat desa. B. Peningkatan peranan masyarakat desa dalam pembangunan. C. Pengawasan pemerintahan desa. D. Mengoptimalkan peran masyarakat desa dalam pembangunan. Jawabannya adalah A. Pemberdayaan masyarakat desa. Nomor 49, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, antara lain A. Terganggunya kebebasan berpendapat. B. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. C. Terganggunya kepentingan masyarakat desa. D. Terganggunya kepentingan pribadi masyarakat desa. Jawabannya adalah B. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat. Nomor 50, dalam menyusun RPJM desa dan RKP desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang diikuti oleh A. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. B. Lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. C. Badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. D. Badan permusyawaratan desa dan lembaga kemusyawaratan desa. Jawabannya adalah C. Badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. Sekian di sesi ini, itu tadi soal ujian perangkat desa tentang pemerintah desa nomor 26-50. Semoga bermanfaat dan semoga lancar ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.